Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ajeng Kirana dari Prodi Pendidikan Ekonomi 21A. Saya akan menjelaskan UAS penugasan komputer akuntansi. Untuk pertama-tama kita membuat kode perkiraan. Buat susunan kode perkiraan pada sheet 1. Setelah itu memberi nama ring kode perkiraan. Contohnya sorot ring A4.2B38. Setelah itu pilih menu insert, name, define, ketik nama kode rek pada kotak name in workbook, kemudian klik OK. Setelah selesai kode perkiraan, kita akan membuat neraca awal. Dengan cara pertama, buat format neraca awal pada tanggal 30 November 2009 pada sheet 2. Isi nama rekening secara otomatis dengan rumus sel B6.2 sama dengan VLOOKUP buka kurung A6 titik koma kode rek titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Setelah itu memasukkan data neraca saldo, jumlah total kolom debit dan kredit pada baris ke-24 dengan rumus sel C24.2 sama dengan sum buka kurung C6.2 C23 tutup kurung. Sel D24.2 sama dengan sum buka kurung D6.2 D23 tutup kurung. Setelah itu terakhir ganti nama sheet 2 menjadi neraca awal dengan cara pilih menu format sheet, rename, ketik neraca awal, ketik NRC awal sebagai pengganti nama sheet 2, kemudian tekan tombol enter. Setelah selesai, kita akan membuat jurnal umum. Yang pertama, buat format jurnal umum pada sheet 3 seperti contoh berikut. Setelah itu ganti nama sheet 3 menjadi jurnal umum dengan cara pilih menu format sheet, rename, ketik jurnal umum, kemudian tekan tombol enter. Setelah itu munculkan nama rekening secara otomatis pada kolom nama perkiraan. Isi rumus VLOOKUP pada B6 sama rumusnya sel B6.2 sama dengan VLOOKUP buka kurung C6, kode rek, 2, 0 tutup kurung. Jika penulisan rumusnya benar, maka akan muncul tanda NE. Setelah itu dikopi rumus tersebut sejumlah baris yang dibutuhkan dan ditaruh ke baris ke 106. Setelah itu isi jurnal umum. Kolom tanggal sesuai dengan tanggal transaksi. Isi kolom kode rekening sesuai dengan jumlah transaksi. Neraca pada tanggal 30 November 2009 dimasukkan ke dalam jurnal umum bulan Desember 2009. Mulai dari baris yang paling atas sendiri dan dianggap sebagai saldo awal. Pada baris terakhir, jumlahkan total kolom debit dan kredit pada jurnal umum untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya telah seimbang. Penjumlahan dilakukan setelah semua jurnal umum dimasukkan. Setelah itu memberi nama range pada jurnal umum. Sorot jurnal umum dimulai dari kolom tanggal sampai baris terakhir. Setelah itu pilih menu insert, name, define, ketik JU, kemudian pilih add, kemudian klik OK. Setelah itu kita akan membuat BB atau posting buku besar.
Pertama, copy jurnal umum ke sheet 4 dengan cara blok semua jurnal umum dengan Ctrl A. Pilih menu edit, copy, buka sheet baru. Pilih menu insert worksheet. Kemudian pilih paste. Ganti nama sheet 4 menjadi BB seperti yang sebelumnya. Ganti juga nama tabel jurnal umum pada baris kedua menjadi buku besar dan perhatikan tanda lingkaran pada bantuan gambar. Hapus jumlah total debit dan kredit yang ada pada baris paling bawah karena tidak termasuk data yang akan diposting ke BB. Urutkan data yang akan diposting memakai data sort dengan cara sorot semua data dimulai dari kolom tanggal. Pilih menu data, sort, setelah itu akan muncul kotak dialog sort pada lembar kerja. Masih dalam keadaan terblok, pilih menu data, subtotal, isi kotak dialog. Setelah itu pilih OK. Setelah kita membuat buku besar, kita akan membuat neraca saldo. Langkahnya yang pertama itu buat format neraca saldo pada sheet 5. Seperti contoh berikut. Isi kolom kode dengan semua kode rekening yang ada. Dengan rumus sel AZ, sel A7, titik 2 sama dengan VLOOKUP, buka kurung B7 titik koma, kode rek titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Rumus ini biasanya digunakan untuk memunculkan nama rekening secara otomatis. Atau bisa menggunakan rumus sel C6 titik 2 sama dengan disum buka kurung JU titik koma 4 titik koma B6 titik 2 B7 tutup kurung. Rumus ini biasanya digunakan untuk mencari total kolom debit. Setelah itu memunculkan saldo debit atau kredit secara otomatis untuk semua rekening. Sorot ke range B7.2D38, yakni pilih menu data, tabel, isi kotak dialog tabel yang muncul sebagai contoh. Row input cell dikosongkan, kolom input cell titik 2 B7, setelah itu pilih OK. Pada baris ke-39, jumlahkan total kolom debit dan kredit menggunakan fungsi sum untuk memastikan jumlah debit dan kreditnya telah seimbang. Setelah itu kita akan membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, sebelum menyusun neraca lajur, buat jurnal penyesuaian pada sheet tersendiri. Ganti nama sheetnya menjadi J Penny dengan cara pilih menu format sheet, rename, ketik J Penny, kemudian tekan tombol enter. Yang ketiga, memunculkan nama rekening secara otomatis dengan rumus VLOOKUP pada sel B6 titik 2 sama dengan VLOOKUP buka kurung C6, kode rek, 2, 0 tutup kurung. Copy rumus tersebut sejumlah yang dibutuhkan dan ditaruh ke baris ke-21. Isi jurnal penyesuaian seperti isi kolom tanggal sesuai dengan tanggal transaksinya, isi kolom kode rekening sesuai dengan jurnal transaksi, dan isi semua transaksi penyesuaian yang ada ke dalam jurnal penyesuaian sesuai dengan naskah soal. Pada baris terakhirnya, jumlahkan total kolom debit dan kredit. Setelah itu beri nama area jurnal penyesuaian dengan menyorot range A5.2 E22 dan jumlah tidak ikut disorot. Kemudian pilih menu insert name define, ketik JP. Setelah itu kita akan meneruskannya ke neraca lajur. Untuk neraca lajur, yang pertama kita buat format neraca lajur yang baru dengan sheet baru.
Setelah itu isi rumus pada sel A8. Titik 2 sama dengan VLOOKUP buka kurung B8 titik koma kode rek titik koma 2 titik koma 0 tutup kurung. Rumus ini biasanya digunakan untuk memunculkan nama rekening secara otomatis dan copy rumus tersebut. Setelah itu kita isi kolom neraca saldo dengan rumus sel C7T2 sama dengan disum buka kurung JU, titik koma 4 titik koma B7 titik koma B8 tutup kurung. Dan rumus itu tidak perlu dikopi. Sorot range B8.2 D40 seperti gambar tersebut. Setelah itu pilih menu data, table, isi kotak dialog table yang muncul. Setelah itu pilih OK. Kolom penyesuaiannya diisi dengan rumus sel F7.2 sama dengan disum buka kurung J4,4, E7.2 E8 tutup kurung dan G7.2 sama dengan disum buka kurung JP, 5, E7.2 E8 tutup kurung dan rumus tersebut tidak perlu dikopi lagi. Neraca saldo setelah penyesuaian rumus pada sel berikut, kolom debit pada sel H8.2 sama dengan if buka kurung C8 ditambah F8 D8 ditambah G8, C8 ditambah F8 dikurangi D8 dikurangi G8, 0 tutup kurung. Sama dengan kolom kredit dan debit sama dengan rumus yang sama. Setelah itu copy rumus tersebut ke bawah sampai baris ke 40. Setelah itu isi sel rugi laba dengan rumus kolom debit pada sel J8. Itu rumusnya sama dengan if buka kurung B8 sama dengan 400, H8, 0 tutup kurung dan copy rumus tersebut ke bawah sampai ke baris ke-40. Setelah itu yang neraca dengan rumus kolom debit pada sel L8 sama dengan if buka kurung B8 400, H8, 0 tutup kurung. Rugi laba dan neraca di jumlah total debit dan kredit pada baris ke-42 menggunakan rumus sum dan menentukan jumlah rugi laba yang diperoleh. Rumusnya dengan contoh sel J42 itu memakai rumus sama dengan sum buka kurung J8 titik 2 J41 tutup kurung. Setelah itu laporan laba rugi. Buat sheet baru dengan ganti nama menjadi rugi laba. Buat format laporan laba rugi sebagai berikut. VLOOKUP pada sel B6.2 sama dengan VLOOKUP buka kurung A6, kode rek, 2,0 tutup kurung dan copy rumus tersebut ke barisan yang akan dimunculkan. Setelah itu jumlah angka diambil dari neraca lajur pada kolom rugi laba seperti contoh berikut ini. C6 sama dengan lajur K26. Setelah itu buat sheet baru dan buat format laporan data laba ditahan atau LDT. Cara pengambilannya itu pada laporan laba ditahan itu sama dengan cara di laporan laba rugi.
Setelah itu untuk neraca yang terakhir itu buat sheet baru. Seperti contoh tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.